Oke, pada dasarnya ini adalah hotel. Jadi ini hotel sama dengan hotel yang lain. Cuman cara mengemasnya saja berbeda-beda. Awal layout itu pasti dibuat biasanya rata-rata yang namanya restoran dan hotel, biasanya yang namanya restoran atau bar mereka letakkan di belakang. Jadi kita letakkan semuanya di depan. Ini gunanya untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Jadi bukan hanya guest in house yang boleh menggunakan fasilitas kita, tamu yang di luar pun walaupun tidak menginap di sini, mereka bebas bisa masuk ke dalam. Jadi kalau bisa dipastikan dari awal, rekan-rekan semua pas masuk kan tidak ada portal nih, tidak ada yang nanyain mau kemana, siapa, mau cari apa, tidak ada. Jadi silakan boleh masuk juga. Sampai di lobi, kebanyakan orang yang pertama kali pasti nanya ini apa, ada apa di sini. Biasa kita antar sampai ke belakang. Karena kita masih proyek ini, belum 50% pun belum jadi. Nanti kalau seandainya rekan-rekan mau ke sini, welcome, silakan untuk siang hari, pagi hari silakan. Ini proyek belum selesai. Jadi ada kamar masih pengembangan kamar, restoran masih dalam tahap proyek seperti di atas ini belum selesai ini. Nah, jadi dalam keadaan masih renovasi, masih pembangunan, kita bukanya itu memang benar-benar random, siapapun boleh masuk. Jadi kebetulan yang namanya, kalau saya maaf ini saya bukan yang menggurui teman-teman yang lain, tidak. Yang namanya pangsa pasar saat ini lebih banyak, semua udah tahu. Jadi kebanyakan orang Rusia. Jadi kita sebagai orang marketing, manajemen juga membelokkan market ke arah yang berbeda itu merupakan risiko yang sangat tinggi. Jadi apapun yang ramai ada di sini itu yang kita lakukan. Nah kebetulan karena kita dalam tahap baru pembangunan, jadi ada beberapa yang kita bangun itu desainnya mengarah ke partikular atau ke pangsa pasar tertentu. Karena kita baru nih. Jadi karena kita baru, jadi kita mengarahkan seperti halnya coworking space di blok seperti apa, modelnya seperti apa, desainnya seperti apa, itu kita lakukan sesuai dengan pasar saat ini. Habis ini khusus menerima tamu Rusia nggak? Kalau begini, kalau dibilang mengkhusus tamu Rusia 100% saya bilang tidak, sama sekali tidak. Kita tidak pernah memblokir orang non Rusia untuk datang ke sini. Siapapun boleh masuk ke sini. Bahkan di data tamu yang menginap di sini, maaf kalau yang masuk saya belum begitu tahu semuanya, menginap di sini bisa saya pastikan antara 50-60% antara Rusia dan non Rusia. Saya tidak mengatakan Rusia dan negara lain, bukan ya, Rusia dan non Rusia itu ada 50-60%. Tetapi kalau tamu yang datang biasa dengan tempat yang lain, kemungkinan kita tidak mendata dari mana paspornya dan bagaimana, kecuali tamu itu tinggal. Jadi kalau tamu itu datang hanya data laras panjang dan sebagainya, cuman di sisi lain pembahasannya, pemberitaannya dan informasi kepada tamu yang ada di sini kita informasikan hanya ini untuk keamanan. Itu atas permintaan berarti Pak ya? Kalau itu dari permintaan kita, dari pihak manajemen, ya betul. Tetapi untuk mensecure 100% karena terjadi sesuatu di sini tidak ada. Apakah ini hanya antisipasi yang ada hal-hal yang lain yang ada bukan di tempat kita, maaf, bukan di Ubud bahkan sama sekali. Karena ada request dari para tamu yang dari Rusia. Kalau Rusia request, Ukraine pun tidak. Bahkan saya pernah interaksi dengan beberapa tamu Rusia, Ukraine pun mereka pun agak istilahnya kurang nyaman melihat hal yang seperti itu. Bahkan di negaranya dia pun dalam keadaan seperti ini, orang yang datang ke sini rata-rata pasti mereka berusaha jauh dari isu tersebut. Seperti itu. Jadi kalau melihat ada yang seperti itu, artinya pengamanan laras panjang, mereka kurang nyaman. Cuman kembali lagi, kita menginformasikan kepada mereka bahwa ini sebagai antisipasi. Dari pihak parkir apakah membayar Pak? Untuk sementara setiap hari kita punya 2 orang. Apakah dari pihak parkir membayar dari kepolisian? Nah, yang itu dari pihak manajemen Pak untuk semuanya. Jadi sudah pasti ada kontribusi, cuman istilahnya hanya di sini saja. Istilahnya makan, minum di sini. Yang lainnya itu tidak. Sementara belum ada. Nah, itu pertanyaan bagus sekali. Saya pribadi juga bertanya ini. Istilahnya sampai kapan seperti ini ada Brimob dan sebagainya. Terus terang kalau saya pribadi sekarang belum bisa menjawab. Ini tergantung dari tingkat kondusivitas yang ada. Jadi dari negara lain
isunya seperti apa, di sini juga seperti apa, Bali pun seperti apa, di tempat lain selain Ubud, Asungkara lebih baik, kemungkinan kita hanya menggunakan tenaga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.